Selamat sore Mbak Sela. Sore Kak. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik tapi nggak semangat nih. Kesibukannya apa nih? Kesibukannya sih cuman main HP. Main HP. Oh ya, karena sekarang liburan ya? Iya. Oke, liburan. Tapi hari ini ada agenda lain apa cuma main HP di rumah gitu? Ada Ada agenda apa nih? Acara atau? acara. Itu loh Kak, kayak selamatan 7 harian gitu loh. Oh, orang meninggal gitu ya? Iya. Gitu. Tapi selama libur berarti libur udah hampir semingguan nggak sih ya? Iya, hampir semingguan. Terus gimana nih kabarnya sekolah sebelum liburan? Amankah ujiannya? Duh, ujiannya nggak aman Kak. Kenapa nih kok bisa nggak aman nih? Nilainya hancur Kak. Kenapa kok hancur? Soalnya kisi-kisinya yang dikasih sama guru tuh beda sama yang diujikan. Oke, beda sama yang diujikan gitu ya. Iya. Untuk gurunya tapi memberi kisi-kisi itu gimana tuh? Kayak langsung soal apa? Biasanya kan ada kayak per poin atau per materi gitu. Kalau kasih sih langsung kayak file gitu Kak, dipelajari sendiri. Oke. Jadinya makin bingung. Tapi belajar kan ya? Belajar. Alhamdulillah kak belajar. Kali kak belajar gitu kan. Oke. Sebelum liburan pastinya kan ada apa sih namanya kelas meeting nggak sih? Iya, pasti. Itu kelas meetingnya menurut Mbak Sela seru apa enggak nih? Ya lumayan seru. Lumayan seru. Kelas meetingnya ngapain? Kalau yang hari pertama itu lomba fashion show. Oke, Mbak Sela ikut kan? Apa temennya nih yang ikut? Temennya. Oke, temennya perwakilan gitu ya? Iya. Oke, terus gimana? Hari kedua berarti berapa hari dong itu? 3 hari. Oke, terus? Kalau yang hari kedua itu lomba estafet tepung. Oh, estafet tepung. Seru dong ya, seru-seruan kayak kotor-kotor. Kotor-kotor. Terus hari ketiganya berarti penutupan acara gitu atau Iya. gimana? Kalau penutupan sih gurita itu loh Kak, gurita pindah air itu loh. Oh, oke tahu. Iya. Untuk rapatannya berarti setelah kelas setelah kelas mie dan itu yang ambil individu apa orang tuanya? orang tua. Orang tua. Terus gimana nih sama orang tua, responnya orang tua dengan katanya Mbak Sela tadi kan mengatakan kalau nilainya gimana tadi kayak turun. Itu gimana respon orang tuanya? Ya sebenarnya nilainya turun, tapi masalah peringkat itu ya untungnya pancep. Oh, masih Nggak aman turun, gitu ya. iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, kalau di sekolahan Mbak Sela itu sebenarnya sudah dikenalkan konseling belum sih? Belum Belum, tapi ada guru BK. ada. Untuk guru BK-nya masuk ke kelas atau enggak biasanya? Jarang sih. Kalau masuk ke kelas itu memberi layanan atau hanya sekedar masuk ngabsen atau mengecek yang ada di kelas gitu? Kalau masuk cuma memberi informasi yang terbaru, aturan gitu aja. Oke, jadi belum ada layanan konseling gitu ya? Belum. Jadi mungkin bisa saya terangkan, saya perjelas lagi kayak gimana sih konseling itu. Jadi konseling itu dimana guru BK di sini saya yang saat ini membersamai Mbak Sela untuk melaksanakan konseling itu nantinya akan bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang Mbak Sela alami gitu ya. Permasalahan mungkin terkait teman atau keluarga atau hal lain yang mengganggu dari diri Mbak Sela. Dan di sini sebagai konseli, Mbak Sela sebagai konseli tidak perlu khawatir bahwasanya saya sebagai guru BK akan menjaga kerahasiaan cerita dari Mbak Sela ini sendiri, kayak nggak usah takut bocor kemana-mana. Dan ini cerita yang kita bahas hari ini
hanya sampai di ruangan ini gitu. Jadi kayak aman banget gitu, kayak nggak perlu takut bocor, nggak perlu takut untuk dijudge atau gimana gitu ya. Dan diusahakan untuk Mbak Zela sendiri yang akan bercerita bisa terbuka, bisa mengatakan yang sebenarnya gitu, tanpa menutup-nutupi apa yang menjadi kendala Mbak Zela itu tadi kayak gitu. Nah, selain itu saat konseling itu biasanya ada kesepakatan waktu, dan di sini kita sepakati untuk berjalannya konseling pada sesi kali ini 30 sampai 35 menit ke depan gitu ya. Dan kiranya Mbak Sela nanti permasalahannya atau hal yang Mbak Sela ceritakan ini belum selesai, gak apa-apa untuk kita jadwalkan ulang untuk sesi berikutnya kayak gitu ya. Oke, di sini Mbak Sela udah nyaman belum nih? Udah. Terus udah enak atau masih pengen ke kamar mandi? Udah enggak. Oke, kalau gitu saya di sini juga izin ya untuk mencatat untuk arsip apa sih yang Mbak Sela ceritakan kayak gitu. Oke, kalau begitu bisa kita mulai sesi konseling kali ini. Mbak Sela bisa cerita kendala apa yang membuat Mbak Sela ini sangat terganggu seperti itu ya. Bisa diceritakan? Jadi gini, sebelum liburan itu saya punya masalah sama teman saya. Tapi sebenarnya saya juga nggak tahu inti permasalahan dari saya sama teman saya itu. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba banget dimusuhin gitu loh Kak. Dimusuhin, kan awalnya yang musuhin itu cuma satu orang. Terus kok tiba-tiba jadi tambah satu kelas gitu. Saya kan juga nggak tahu masalah saya apa, salah saya apa gitu. Terus saya tanya, kenapa saya kok nggak ditemenin gitu. Ya setelah saya tanya, saya kan nggak direspon ya. Terus saya juga merasa kayak gimana gitu. Salah saya apa sih kok sampai kayak gini gitu. Ya terus saya coba tanya lagi ke teman yang satunya. Terus jawab teman saya yang satunya itu ya simple, gak tahu gitu. Jadi saya makin bingung salah saya di mana. Oke, saat Mbak Sela tanya dan temennya Mbak Sela gak respon, tentunya kayak ada rasa kecewa, ada rasa bingung, aku ini salahnya di mana, pastinya akan seperti itu ya. Dan itu berarti sudah dalam jangka waktu yang lama atau baru ini sebelum libur banget itu? Udah agak lama sih. Terus kayak interaksi di kelas itu gimana setelah kejadian itu? Ya saya sekarang jadi agak pendiam kalau di sekolah. Saya cuma sekarang itu berbaurnya sama anak laki-laki. Soalnya yang perempuan kan nggak mau temenan sama saya. Jadi kalau di kelas itu saya berbaurnya sama anak laki-laki. Oke, saya memahami ya yang Mbak Sela rasakan. Tentunya hal seperti itu membuat diri menjadi pendiam, kayak ya gimana, aku nggak ditemenin sama mereka gitu. Terus yang Mbak Sela lakukan ketika nggak ditemenin ini kan tadi Mbak Sela mengatakan juga kalau ya teman-teman laki-laki aja. Selain teman-teman laki-laki yang ada di kelas, ada nggak sih Mbak Sela temenan sama anak kelas lain mungkin, atau bahkan adik kelas kayak gitu? Sama anak kelas lain. Oke, anak kelas lain berarti kalau di sekolah kalau istirahat itu sama anak kelas lain gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan Mbak Sela yang kayak mengganggu banget di Mbak Sela sebenarnya apa sih dari tindakan dimusuhin teman-teman kelasnya ini tadi? Atau apakah Mbak Sela ini merasa kayak kebingungan atau dikhianati atau seperti apa? Karena kan Mbak Sela tadi mengatakan kalau dari satu teman yang awalnya nggak menyapa Mbak Sela atau memusuhi Mbak Sela ini menjadi berujung ke semua teman yang ada di kelas kayak gitu. Jujur saya kecewa sih Kak. Soalnya
kayak dihianatin gitu loh Kak. Yang awal mulanya kita berdua ini kemana-mana selalu bareng, tiba-tiba dimusuhin gitu. Ya sebenarnya juga bingung salah saya di mana gitu. Tapi kalau udah nggak direspon mau gimana lagi, kan kalau maksa gitu juga menambah dia tambah nggak mau temenan sama saya gitu. Oke, saya sangat memahami ya yang Mbak Sela rasakan. Tentunya itu kayak sangat membuat bingung, kayak pastinya juga akan merasa sakit hati kayak gitu. Dan waktu Mbak Sela menanyakan kayak mencoba untuk interaksi sama dia itu, apakah dalam waktu yang lama untuk kayak mencoba komunikasi untuk mencari tahu kenapa sih kayak gitu, apakah setelah apa ya, kalau Mbak Sela tanya ke temennya itu ya udah cuma sekali tanya dan Mbak Sela nggak menanyakan itu lagi kayak gitu, apakah udah berulang kali Mbak Sela tanyanya? Berulang kali Kak, cukup lama saya itu yang mencoba tanya salah saya di mana supaya saya sama teman saya ini juga bisa akur lagi gitu. Tapi kalau nggak ada respon sama sekali saya juga nggak bisa maksa, kan soal perasaan gitu loh Kak. Kalau gitu ya jujur saya masih bertanya-tanya salah saya itu di mana gitu. Jadi saya juga bingung mau gimana lagi, soalnya nggak bisa berbaur sama temen ini lagi gitu. Saya kan cuma bisa berbaur sama teman-temannya lagi sama kelas lain gitu. Di sini sangat kelihatan ya kayak Mbak Sela itu bingung ya, aku udah mencoba sebenarnya tapi kayak mereka nggak ngerespon aku gitu, dan kayak ya tentunya pasti kayak daripada makan hati keterusan gitu ya, dan mencukupkan itu untuk ya udahlah kayak menerima kayak gini gitu. Nah, Mbak tadi kan mengatakan kalau temennya ini awalnya dekat banget dan tanpa ada masalah, tanpa ada hal yang dibicarakan dengan baik-baik, dia memusuhi Mbak Sela dan juga kayak teman-temannya ini memusuhi gitu. Tentunya itu sangat sakit ya menurut saya, dan kayak saya melihat Mbak Sela juga kayak ya saya bingung, saya merasa dihianati kayak gitu. Nah, di sini saya ingin membedakan. Jadi Mbak Sela itu adalah individu sendiri dan rasa pengkhianatan ini sendiri. Jika rasa pengkhianatan ini diberi nama, apa sih nama yang cocok untuk pengkhianatan ini, rasa dikhianati ini? Apa ya? Batu mungkin Kak. Oke, kenapa kok diberi nama batu nih? Soalnya dia itu keras kepala gitu loh Kak, nggak mau mendengarkan dulu. Alasan tidak mau mendengarkan dulu, tidak mau mendengarkan dulu itu gimana? Dia itu nggak mau mendengarkan apa yang saya bicarakan. Terus dia juga kayak nggak mau tahu apa yang mau saya sampaikan gitu. Saya juga kayak gimana gitu, saya juga kayak apa sih gitu Kak, bingung sebenarnya itu. Berarti kayak masih sering kali ngerasa dikhianati, terus masih bertanya-tanya juga tentunya. Untuk itu kayak Mbak Sela kan sudah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan temannya, kayak maulah berusaha untuk ya kita selesaiin baik-baik, intinya kan seperti itu. Tapi di sini temennya menolak untuk penyelesaian baik-baik, dan tadi Mbak Sela juga memberi nama batu. Nah, ketika batu ini muncul, saat apa sih Mbak Sela sangat merasakan untuk saat ini? Kan Mbak Sela sudah apa ya, seperti mengikhlaskan meskipun banyak tanda tanya, kayak aku kok diginiin, aku kok masih, itu masih menjadi rasa bingung gitu dari batu ini sendiri. Dari batu ini sendiri, kapan sih batu itu muncul?
munculnya itu kayak kerasa banget gitu di diri Mbak Sela ketika selama masa sekolah ini? Sebenarnya sih setiap hari Kak munculnya. Saya juga nggak tahu harus gimana. Soalnya kalau setiap ketemu gitu ya Kak, mesti dianya itu kayak apa ya, nyindir gitu loh Kak. Oke. Dianya tuh nyindir-nyindir banget gitu. Terus saya juga sampai ke bawah emosi, jadi saya juga membalas sindirannya. Jadi aku ya nggak mau tahu sama mereka. Saya juga wis gak apa-apa wis, meskipun aku nggak temenan sama mereka wis nggak apa-apa. Memang mereka juga nggak mau temenan sama saya gitu. Tapi dilihat dari ekspresinya Mbak Sela cerita juga ini tadi kayak rasa kayak sedih juga kecewa gitu ya, karena ya mungkin di awal Mbak Sela katakan tadi dengan temen yang satu ini dekat banget sampai akhirnya seperti ini endingnya kan, seperti itu ya. Nah, rasa itu kan Mbak Sela mengatakan tiap hari muncul. Ada nggak sih batu ini tidak muncul? Saat apa batu ini tidak muncul? Saat liburan Kak. Oke, soalnya kan nggak ketemu. Oke, saat liburan. Pastinya nggak, waktu nggak ketemu dia gitu ya. Berarti kalau sekolah masuk, rasa itu tadi, batu itu tadi setiap hari muncul gitu, nggak ada dimana batu ini nggak muncul berarti gitu ya? Iya. Oke, saya memahami karena ya Mbak Sela mengatakan tadi disindir dan kayak tentunya itu sangat menyakiti hati gitu ya, kayak sampai ke bawah emosi dan Mbak Sela melakukan hal yang sama seperti itu. Ketika Mbak Sela melakukan hal yang sama, apa sih yang Mbak Sela rasakan sebenarnya? Yang saya rasakan sih cuma sedikit menyesal Kak. Soalnya kalau saya lakukan itu, saya sama teman saya ini kan bisa musuhannya kan bisa tambah lama gitu loh Kak. Yang awalnya cuma sebentar terus mau memperbaiki hubungan lagi, itu nggak bisa kan, soalnya kita sama-sama kebawa emosi. Jadi kita sama-sama sudah bodoh amat gitu, maunya ya sindir-sindiran terus gitu. Oke. Ketika melakukan sindiran itu, sebenarnya kan Mbak Sela juga mengatakan tadi barusan menyesal karena itu akan memperparah keadaan, kayak ya pastinya kita nggak ada ujungnya, permasalahan ini nggak ada ujungnya kayak gitu. Ada nggak sih dimana Mbak Sela ini nggak melakukan sindiran balik ke dia? Ada sih kan. Kalau sindir-sindiran kan itu biasanya setiap ndek kelas gitu. Saat bertemu itu juga biasanya sindir-sindiran, tapi kalau saat bertemu langsung secara ketemu ndek jalan gitu ya? Saya nggak ngerespon gitu, ya udah bodo amat aja gitu. Soalnya udah nggak mau gitu loh Kak. Kalau udah nggak mau ya nggak mau. Saya mengapresiasi ya kalau Mbak Sela ini sebenarnya sudah bisa mengontrol emosinya Mbak Sela, dari dimana Mbak Sela ini kayak ya udah nggak membalas ketika ketemu, tapi ya tentunya emosi itu kayak adalah kita itu kelepasan, jadi kita akan membalas hal yang serupa seperti itu. Tapi Mbak Sela di sini cukup bagus banget untuk kayak ya udah saya nggak mau dan nggak mau perparah. Mbak Sela juga memikirkan hal itu gitu loh. Nah, ketika di sekolah dan Mbak Sela ini berinteraksi kan ya tentunya di dalam satu kelas itu, apakah tidak ada interaksi sama sekali? Kan biasanya sekolah itu ada kayak guru memberi tugas kelompok seperti itu. Ada sih Kak, kan sebelum kan itu pas kan musuhan sih. Terus ada acara gitu ke kemana ya, ke Pasuruan, kalau nggak ke Pasuruan ke Malang aja gitu Kak. Itu tentang kayak belajar di luar gitu loh Kak. Kan kebetulan aku sama temenku yang ini
satu kelompok gitu. Jadi mau gimana pun kita harus tetap komunikasi gitu. Ya meskipun komunikasinya ya agak sedikit sulit gitu ya enggak apa-apa. Yang penting saya sama teman saya ini bisa dapat nilai gitu aja. Jadi kayak ya kerja ya namanya, kayak ya formalitas aja mungkin ya di situ. Tapi di sini ada nggak guru yang notice tentang kejadian ini di kelas? Ada sih Kak. Saya kan sempet tanya juga, sempet ya curhat gitu. Kenapa saya kok diginiin? Tapi gurunya malah nyalain saya. Katanya saya itu nggak mau minta maaf duluan lah, gini-gini. Padahal sebenarnya itu saya sudah minta maaf Kak, tapi nggak direspon gitu. Terus ya udah, yang kupikir guru ini membela anak yang itu. Jadi aku ya wis nggak mau apa ya, nggak mau cerita lagi gitu. Saya juga udah bodo amat gitu loh Kak, udah nggak mau. Sampai sekarang pun kalau saya masih sekolah, saya nggak gimana ya, nggak mau menyapa gitu tapi guru gitu Kak. Jadi bingung soalnya gurunya itu kayak pilih kasih gitu loh Kak. Saya memahami ya, bahwasanya Mbak Sela tadi kayak setelah cerita ke guru yang mana Mbak Sela menginginkan feedback untuk ya mungkin dikasih arahan atau setidaknya untuk permasalahan ini kayak ya menguatkan Mbak Sela lah, biar Mbak Sela itu nggak ngerasa dikucilin lagi. Tapi sebaliknya guru itu kayak memperparah keadaan dengan Mbak Sela kayak ngerasa guru ini pilih kasih kayak gitu. Oke, saya memahami ya yang Mbak Sela rasakan. Tentunya itu sangat sakit, kayak sangat menyakiti hati. Dan Mbak Sela bahkan sampai mengatakan kayak ya mau nggak nyapa tapi itu guru kayak gitu. Tapi gimana pun Mbak Sela juga berusaha untuk menetralkan gitu ya. Nah, untuk batu ini tadi sendiri, kita balik lagi ke batu ini sendiri. Batu ini sendiri untuk saat ini kan Mbak Sela libur, berarti nggak yang sepenuhnya merasakan seperti itu. Ketika Mbak Sela masuk nantinya, apakah batu ini masih ada di diri Mbak Sela? Masih ya. Pernah nggak Mbak Sela untuk mencoba bodo amat untuk semua hal yang pernah terjadi, kayak ya udah aku mengikhlaskan, atau hal lain yang bisa membuat Mbak Sela ini lebih tenang sebenarnya? Saya liburan ini mau mencoba gitu Kak. Nanti supaya kalau udah masuk sekolah saya udah nggak mau pikirin si batu ini, nggak mau ya bodo amat gitu sama batu ini. Ya saya mau temenan sama yang apa ya, yang normal-normal aja gitu loh Kak. Diajak berteman gitu ya. Saya sangat memahami, dan usaha Mbak Sela ini sebenarnya sudah bagus, kayak mau fokus di liburan ini, kayak nanti masuk di sekolah tanpa memikirkan hal-hal yang itu tadi kayak gitu. Nah, saya ingin mengajak Mbak Sela untuk membayangkan jika Mbak Sela ini ada di sebuah film dan Mbak Sela berlawanan peran dengan batu. Apa sih yang Mbak Sela ingin lakukan dengan batu ini? Waduh, banyak banget Kak yang mau saya lakukan. Pertama, saya dari awal udah nggak mau banget temenan sama anak ini. Kedua, saya ingin banget mendorong apa gimana gitu, emosi banget gitu loh Kak. Terus gimana ya, pokoknya saya mau menjatuhkan dia gitu supaya dia merasakan apa yang saya rasakan gitu. Saya sangat memahami ya, di sini Mbak Sela kayak sangat menggebu-gebu, kayak emosinya Mbak Sela itu dapat banget gitu di sini kan, mau mendorong kayak gitu. Dan kayak si anak ini ingin merasakan apa yang Mbak Sela rasakan juga gitu kan. Tapi di sini Mbak Sela juga sangat bagus untuk memikirkan hal itu, dan saya sangat mengapresiasi tadi Mbak Sela juga udah berencana, udah
ini fokus untuk berdamai mungkin ya dalam diri hati Mbak Sela sendiri, dan semoga di sampai lulus Mbak Sela tetap bisa bertahan di sekolahnya juga. Nah kali ini kan bentar lagi udah lulus kan ya, tinggal beberapa bulan mungkin ya. Nah dari yang saya sampaikan dan dari yang kita obrolkan tadi, di sini saya izin menyimpulkan ya, kalau Mbak Sela itu ada permasalahan sama temennya yang awalnya dekat banget sama satu temen ini menjadi musuhan dan berimbas kepada teman sekelas yang ikut juga membersamai Mbak Sela, kayak bersama dia memusuhi Mbak Sela seperti itu. Dan Mbak Sela untuk langkah-langkahnya sebenarnya sudah bagus banget, kayak sekarang di liburan ini udah mau fokus ke diri Mbak Sela, udah mau clearin semua, kayak ya udah mau berdamai dengan diri sendiri dulu kayak gitu. Saya sangat mengapresiasi hal itu. Dan di sini dengan waktu yang ada tadi, kita juga ada kesepakatan waktu di awal kan tentunya tadi. Saat ini di penghujung waktu yang kita punya, saya ingin menanyakan gimana sih perasaan Mbak Sela setelah cerita, setelah memikirkan apa yang akan aku lakukan gitu. Makasih Kak, soalnya saya juga nggak punya temen buat ceritain ini gitu. Setelah cerita sama kakaknya saya lebih tenang gitu. Lebih tenang gitu ya. Tentunya Mbak Sela ini juga kayak udah ngerasa nggak sendiri gitu ya. Apakah dengan cerita dan Mbak Sela mendapatkan planning sendiri dari Mbak Sela ini tadi, yang Mbak Sela katakan tadi kan ingin di liburan ini fokus untuk diri sendiri, apakah menurut Mbak Sela itu akan bisa terlaksana? Bisa sih Kak, soalnya kan juga udah nggak mau sama temen yang ini, sudah mau memfokuskan sama diri sendiri gitu. Oke, sangat keren ya Mbak Sela, kayak Mbak Sela sudah kayak sangat yakin, kayak aku pasti bisa, aku udah ingin fokus ke diriku sendiri, dan tentunya kayak aku akan upgrade diri kayak ke lebih positif vibe kayak gitu ya. Oke, Mbak Sela mengatakan lega dan mengatakan udah ada temennya. Jadi Mbak Sela di sini misal nih kayak di lain hari atau di lain waktu ingin bercerita atau berkeluh kesah apa, Mbak Sela jangan sungkan untuk menghubungi saya untuk menjadwalkan konseling atau cerita gitu, nggak apa-apa banget. Saya sangat sangat senang kalau Mbak Sela itu datang ke saya untuk Mbak atau Kak bisa nggak aku cerita pengen ini, dan itu kayak tentunya membuat saya itu lebih lebih senang gitu, kayak ya Mbak Sela mau gitu loh untuk melakukan curhat atau konseling ini kayak gitu. Saya sangat berterima kasih, dan untuk waktunya sudah bisa kita akhiri ya Mbak Sela. Untuk itu terima kasih Mbak Sela sudah menyempatkan waktu di sini bersama saya konseling, dan saat ini kita juga bisa mengakhiri. Untuk itu terima kasih Mbak Sela. Saya juga terima kasih Kak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sama-sama Mbak. Jangan sungkan-sungkan ya kalau untuk menghubungi by WhatsApp aja. Oke. Habis ini mau kemana nih Mbak? Mau ada acara lagi atau? Paling ya balik lagi ke rumah saudara saya. Oke, balik lagi gitu ya. Oke, kalau gitu bisa kita cukupkan sampai di sini ya Mbak. Terima kasih. Kita mau video. Macam mana? Ayo. Wis. Wis. Iki. Wis mari.